Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Primanita Soliha Rosmana MPD, dan yang saya hormati rekan-rekan pengaji dari kelompok 11. Dan tak lupa rekan-rekan kelas 4A yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga kita diberikan kesempatan dalam kegiatan diskusi pada hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anida Uswatun Hasanah dengan nomor NIM 2006047 sebagai pemandu dalam diskusi dengan tema pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan model pembelajaran. Dengan anggota kelompok saya sendiri, kemudian ada Deborah Karmelita Sitanggang, kemudian ada Destina Ingrid Diani, lalu ada Nur Indah Septiani. Pengertian pendekatan pembelajaran. Yang pertama, menurut Gulo, dalam Supratingrum tahun 2013 halaman 146 adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Sementara itu, menurut Sanjaya dalam Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 146 berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan teacher-centered, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru, menurunkan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung atau direct instruction dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Yang kedua adalah pendekatan student-centered, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran seperti discovery learning dan inquiry atau penyingkapan dan penyelidikan. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan konstekstual, CTL. Yang kedua, pendekatan ekspositori. Yang ketiga, pendekatan induktif. Yang keempat, pendekatan deduktif. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Dan yang kedelapan, pendekatan saintifik. Dan yang kesembilan adalah pendekatan inquiry. Pengertian strategi pembelajaran. 1. Menurut Hilda Tabah, strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. 2. Menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Jenis-jenis strategi pembelajaran. 1. Metode ceramah merupakan penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. 2. Dengan metode demonstrasi, yang merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. 3. Metode diskusi, yaitu menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Dan terakhir, keempat, yaitu metode simulasi, yang menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Pengertian model pembelajaran. Adapun model pembelajaran merupakan tingkatan tertinggi dalam kerangka pembelajaran karena mencakup keseluruhan tingkatan. Lingkupnya yaitu keseluruhan kerangka pembelajaran karena dapat memberikan pemahaman dasar atau filosofis dalam pembelajaran. Dalam model pembelajaran
terdapat strategi yang menjelaskan operasional alat atau teknik yang digunakan siswa dalam prosesnya. Selanjutnya, di dalam strategi pembelajaran juga ada metode pembelajaran yang menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tingkatan ini memiliki fungsi untuk menjelaskan hubungan dari kerangka pembelajaran tersebut. Istilah model pembelajaran ini sering diartikan sebagai pendekatan pembelajaran. Dalam pendekatan pembelajaran, di dalamnya terdapat rencana-rencana dan alur yang digunakan sebagai petunjuk dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas. Mengingat model pembelajaran adalah dasar untuk strategi dan metode, perlu diketahui pengertian model pembelajaran menurut beberapa ahli untuk mengetahui seberapa jauh tentang model pembelajaran. Adapun menurut Arendt pada tahun 1997 menjelaskan bahwa istilah model pembelajaran itu mengarah pada pendekatan tertentu terhadap instruksi yang terdiri dari tujuan, sintaks atau pola urutan atau alur, lingkungan, dan sistem pengelolaan secara keseluruhannya. Instruksi yang dimaksud adalah segala ketentuan yang dimaksudkan untuk dikerjakan. Dalam hal ini adalah siswa. Arendt juga menambahkan bahwa seperangkat instruksi ini perlu memenuhi berbagai komponen agar dapat menjadi kesatuan model pembelajaran yang utuh dan berfungsi dengan baik untuk siswa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis model pembelajaran. Dalam model pembelajaran juga ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada model pembelajaran langsung. Definisi pembelajaran langsung adalah jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa. Model ini memiliki kaitan dengan metode pembelajaran ekspositori, yaitu penyampaian materi dari guru ke murid itu dilaksanakan secara langsung melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab di dalam kelas. Selanjutnya yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah. Konsep ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan salah satu strategi pembelajaran, yaitu penyelidikan dan inquiry terhadap situasi masalah yang autentik atau terjadi di kehidupan nyata. Model ini mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kemampuan nalar dan melatih kemampuan belajar secara independen. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kontekstual. Model ini dapat menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Kompetensi siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam menghubungkannya, berfokus pada bagaimana caranya siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Model ini lebih mementingkan strategi belajar daripada hasilnya. Oleh karena itu, berkutat pada kedekatannya dengan kehidupan nyata, umpan balik diperlukan untuk mengembalikan pada karakteristik model pembelajaran kontekstual ini. Dan yang terakhir ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini hampir sama dengan pembelajaran kontekstual dalam hal yang membuat siswa dapat bekerja sama dalam satu kelompok. Hanya saja model ini lebih menekankan pada esensi kerjasama dalam pembelajaran. Meskipun begitu, model kooperatif ini penting dalam praktik pendidikan karena selain meningkatkan pencapaian hasil belajar, model ini juga dapat mengembangkan hubungan antara teman dan kelompok. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.